Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah panas dikit. Saya mau makan siang? Alhamdulillah. Ada yang belum? Mau ditraktir? Mau? Di mana kantinnya kah di sini? Serius? Tutup. Siapa belum makan? Saya boleh mau traktir. Saya coba makan siang, belum makan siang. Boleh. Hah? Banyak matanya malu-malu. Siapa tahu ada yang tidak ada malunya, tidak apa-apa. Ya, baik. Boleh kalau ada yang mau makan sana, saya traktir. Budayakan mentraktir itu bagus, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, 4 amalan yang memudahkan orang masuk surga dengan selamat. Afsyus salam, at'imut ta'am, silul arham, sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam. Jalan tol masuk surga 4. Banyak sebarkan salam. Yang kedua, sudah tadi salam atau belum? Sudah. Yang kedua, wahai kalau ibu-ibu dekat-dekat bela ya. Gerogi kak kurasa. Biasa itu masjid bapak-bapak depan, ibu-ibu belakang. Nah, enak-enak kimak gas-gas tadi kan. Kalau ibu-ibu dekat, auranya luar biasa. Belum biar story-story itu nanti. Tuh gitu story-story. Baru nak kirim di grup arisannya tuh, dia bilang, wih Ustaz Forozi depanku. Astagfirullah, banyak sekali. Tapi ibu-ibu tuh jarang main Instagram, Facebook di kodong. Tahu ibu-ibu tuh? Yang main Instagram itu kelahiran 90 ke atas. Kalau 85 tuh apa itu kayaknya Facebook. Ada Facebook tak Bu? Mana ibu-ibu? Ada kah? Ada di. Apalagi Threads, anak milenial gitu pakai Threads. Kita tahu ada aplikasi baru namanya Threads. Saingannya Twitter. Subhanallah. Baik, afsus salam, at'imut ta'am, silul arham, sallu bil laili wan nasu niyam. Kata Nabi ada 4 amalan masuk surga lewat jalan tol. Cepat sekali masuknya. Banyak sebarkan salam. Dengan catatan ini semua rukun Islam sudah dijaga. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Saya baru pulang haji, baru 2 hari di Makassar ini. Saya doakan semoga yang belum haji cepat haji. Amin. Yang belum menikah cepat dapat jodoh. Amin. Besar namin. Yang mana, Bu? Belum nikah ada jodoh tak? Jodoh. Saya turut berduka cita. Kasihan. Iya. Iya, semoga yang belum umroh cepat umroh, amin. Menabung Ki, pasti berangkat Ki. Karena itu menabung bagian dari cara Allah melihat usaha. Kadang-kadang Anda cuma perlu beli keran biar Allah yang alirkan airnya. Pedagang pisang depan masjid pakai gerobak, haji dibayarkan orang. Kuliah misalnya dari 2012 ke 13 saya bolak-balik umroh haji. Kulihat nih betul kuasanya Allah bahwa haji umroh bukan orang kaya, tapi orang yang mau mendatangi rumah Allah, orang yang mau jadi tamunya Allah. Bapak punya mobil, kalau Bapak tidak berniat ke rumah saya, Bapak tidak akan sampai ke rumahku. Tapi kalau Bapak berniat pasti telepon saya, Ustaz di mana rumah tak? Mau ke rumah tak? Ya. Kalau saya tidak berniat datang ke Primaya, maka saya tidak akan sampai. Karena memang ada niat orang. Kalau saya harus niat, saya harus tahu, oh Primaya di mana, jam berapa saya datang, apa saya bikin, saya akan niat. Maka saya kalau tidak tahu jalan, saya telepon, kirimkan mapsnya atau di mana. Saya misalkan ada acara di Bogor, saya dari Jakarta. Kalau saya tidak niat datang, saya nggak akan sampai, karena memang nggak niat. Orang sampai itu karena niat. Karena dia niat, maka dia cari tahu. Setelah dia cari tahu, dia usaha. Kalaupun kena macet, misal saya kena macet tadi, misal kalau kena macet, saya akan naik Gojek, naik sini, naik motor, karena macet. Berapa kali saya jadwal di Makassar, di Jakarta, macet saya turun naik motor. Demi Allah, sering sekali. Saya telepon panitia, tunggu ya saya naik Gojek, kirimkan lokasinya.
ambilkan saya, ini ada Gojek deket-deket sini, saya tahan saja, langsung bayar di sana. Orang kalau niat pasti Allah yang sampaikan. Makanya manusia itu bingung Pak. Kadang karena manusia itu selalu memikirkan banyaknya itu Ustaz. Haji kalau furoda 300 juta. Kalau haji reguler 35 juta. Umroh berapa? Ini berapa? Banyaknya. Karena manusia selalu pikir sumber airnya. Padahal sumber air itu rezeki urusan Allah. Anda cuma diperintahkan usaha, niat, doa. Beli saja keran, itu sudah bagian usaha. Biar Allah yang alirkan airnya. Ada itu. Ibu-ibu tadi bilang, semoga cepat dapat jodoh. Amin. Butuh doa. Butuh tahajud. Kadang-kadang kita selalu cari perhatian depan manusia, tapi lupa cari perhatian depan Allah. Tadi saya bilang, semoga cepat haji, amin. Tapi adakah di antara kalian yang sudah bangun tahajud, nangis-nangis bilang, ya Allah saya mau haji. Seperti tukang pisang itu. Anda tahu, cari mungkin di YouTubeku, banyak itu kisahnya. Pedagang pisang ini Bapak Ibu sekalian. Boleh cerita ini? Boleh. Betul? Udah ada yang tidur kah? Pokoknya kalau ada yang tidur, pulang kak nah. Yang kita tidur, rugi kita datang kak ke sini baru kita tidur. Susah dapat jadwalku. Demi Allah, tanya Pak Suban. Saya sampai geser. Saya bilang kalau tanggal 21 saya tidak janji. Tapi kalau tanggal 14 ada kak di Makassar. InsyaAllah. Bapak Ibu, tukang pisang ini gerobak di Lampung. Kejadiannya di Lampung. Dia tukang gerobak Pak. Ya. Ceritanya kayak ini. Dia dari rumah ke rumah, dia niat, ya Allah saya mau sekali haji dengan istri saya. Dia tidak mau umroh, dia mau haji. Mentong haji, mau lengkapi rukun Islamnya, tapi kerjanya cuma jual pisang. Tapi tiap hari doanya. Maka dia bikinlah kesepakatan dengan istrinya, ayo kita menabung untuk haji. Bagaimana caranya? Setiap hari berapapun keuntungan kita sisihkan 50.000. Niat deal sama-sama. Bismillah. Kelilinglah gerobak. Setiap azan singgah. Jual pisang. Seandainya dibilang ada anggurnya, ada apanya. Ini cuma pisang. Memang Lampung itu terkenal. Banyak pisang-pisang yang bagus-bagus itu di situ. Ada orang Lampung sini? Main-main ke Lampung. Setiap azan sholat singgah. Baru ada nih satu kertas. Di kertas itu ada tulis, silakan ambil uangnya, taruh di tempat ini. Ada tempat itu kayak kaleng-kaleng. Kemudian dia bilang begini, berapapun yang Anda ambil bayar, harganya sekian. Itu saja Anda taruh. Setiap sholat itu kertas menghadap begini. Ini pisangnya. Ambil, orang ambil bayar. Ada pengusaha kaya raya turun dari mobilnya, Alphard turun. Dia misalnya, dia lihat itu kertas, silahkan ambil gini. Baru taruh uangnya di sini. Dia bilang ini tukang pisang jaga sholat. Dia masuk sholat pengusaha kaya raya. Setelah selesai sholat, dia tunggui di depan anunya. Lama ini orang, dia lihat berdoa. Dia keluar, dia tunggui depan situ. Dia tanya, Bapak doa apa tadi? Enggak, dia tanya dulu pertama, Bapak enggak takut jualannya diambil orang? Dia bilang kan ada Allah yang jaga Pak. Dia katakan yang kedua, Bapak doa apa tadi? Saya lihat serius sekali berdoa. Ya saya doa untuk kebaikan dunia akhirat, saya doa untuk keluarga. Tapi kayaknya ada hajat khusus ya Pak. Ini kata orang kaya. Dia bilang, kenapa Bapak tahu? Karena saya lihat Bapak serius sekali berdoa tadi. Apa hajatnya? Ini orang kaya tidak mau menampilkan bahwa dia kaya. Sederhana pakaiannya. Bahkan ini tukang pisang tidak tahu kalau dia turun dari Alphard, ini orang kaya. Sederhana, tidak kelihatan. Lalu dia bilang, saya ingin sekali berhaji bersama istri saya. Bapak mau beli pisang saya? Dia katakan, berapa semua ini gerobak? Dia katakan 600.000. 600.000 Ji. Satu gerobak minambil. Dia bilang, ini uangnya. Dihitung 1 juta Pak, lebih. Ambil aja Pak. Dia bilang, mohon maaf Pak, saya tidak butuh dikasihani Bapak. Nah kembalikan 400, nah pegang 600. Wah tambah simpatilah ini sih orang kaya. Dia katakan, Bapak tinggal di mana? Dia ceritalah seterusnya. Dia katakan, mau haji. Mau haji. Berkaca-kaca. Ditanya 3, diam ini Bapak yang tinggal bisa. Mau haji enggak Pak?
Bapak serius? Saya, iya. Mau haji? Mau. Dia katakan, iya saya mau Pak. Saya mau sama istri saya, tapi saya lagi menabung. Insya Allah ketika Allah panggil pasti saya berangkat. Dia katakan, mau haji nggak tahun ini? Dia katakan, Bapak jangan bercanda. Dia bilang, iya. Minta alamat rumahnya. Bapak jangan bercanda. Ditanya sampai 3 kali, Bapak jangan bercanda. Dia, saya tidak bercanda Pak. Mau haji? Mau. Minta alamat rumah. Diambil alamat rumahnya. Besoknya ada ajudannya, ini orang kaya datang ke rumahnya, minta KTP, dibikinkan paspor. Dibawa orang. Dia tidak tahu, kamu siapa? Dia bilang, saya tidak boleh mengasih tahu kan ke, saya sudah janji sama bos. Ini kan bosnya. Saya sudah janji sama, saya tidak boleh ngasih tahu siapa saya. Diurus paspornya. Dibelikan tiket, hotel, dikasihkan fasilitas haji terbaik Pak. Hanya karena niat. Berangkat bersama istri, tidak ada uangnya, tidak keluar sepeser pun, dibayarkan orang. Siapa yang mengatur kejadian? Allah. Siapa yang punya rumah di Ka'bah di sana? Siapa rumahnya? Siapa itu? Allah. Mudah bagi Allah Pak. Kalau Allah mau memberikan kepada kita kemudahan untuk haji, mudah. Pertanyaannya, pernah menangis minta mau naik haji?